Warahmatullahi. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi di Zoom meeting kita kali ini. Ada sekitar 180 partisipan. Terima kasih banyak atas antusiasnya. Perkenalkan, kami dari pengurus kelurahan LPDP UGM tahun 2022. Hari ini akan mengadakan sosialisasi terkait dengan perpanjangan studi. Jadi beberapa minggu sebelumnya, teman-teman terkhusus dari Divisi Sahabat AWRD juga sudah melakukan sharing session dengan teman-teman AWRD yang baru masuk di gelombang 1 terkait dengan SP, LOG, dan juga Simonet. Nah, hari ini sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar dan juga memberikan manfaat kepada kita semua. Baik, berdoa saya persilahkan. Oke, selesai. Baiklah teman-teman, hari ini kita ada 2 narasumber yang tentu akan berbagi kepada kita semua terkait dengan perpanjangan studi. Jadi hal-hal apa saja, kriteria apa saja yang bisa melakukan perpanjangan studi, serta dokumen-dokumen apa nanti akan dibahas oleh narasumber kita. Saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang pertama, ada Mas Yulul Haq As-Sidki. Beliau ini adalah demisioner Kelurahan LPDP UGM di tahun 2021. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu Mas Sidki. Selamat sore Mas Sidki. Selamat sore Mbak Nur Rahmat. Iya, panggil Rahma aja Mas. Oh, Rahma, oke. Iya. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, nanti Mas Sidki akan menyampaikan mungkin secara overview dulu, kemudian nanti dilanjutkan oleh Mbak Tina. Tanpa berlama-lama, mungkin saya serahkan kepada Mas Sidki waktu dan tempat, dipersilahkan. Monggo Mas. Oke. Terima kasih ya buat Kelurahan LPDP UGM tahun 2022. Salam kenal juga buat Mbak Rahma, terus Mas Juari juga di sini yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Salam kenal buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini yang berpuasa semoga tetap sehat, dan yang lagi perjalanan mudik ataupun yang sedang masih di kampus semoga dalam keadaan sehat dan juga tetap bahagia ya, gitu. Jadi saya sama Mbak Supina sebenarnya tidak menyiapkan slide apapun gitu, karena ini kan kita anggap saja sebagai sharing-sharing saja ya gitu. Karena mungkin pengalaman saya dan Mbak Supina yang sudah pernah mengurusi teman-teman yang mengajukan perpanjangan. Jadi sebelumnya disclaimer dulu ya gitu. Jadi saya dengan Mbak Supina ini belum pernah mengajukan perpanjangan. Mbak Supina mungkin akan mengajukan. Kalau saya kayaknya sih mungkin nggak mengajukan, kemungkinan ya. Bismillah, insya Allah mungkin nggak mengajukan gitu. Jadi ini saya sharing-sharing saja buat teman-teman yang ingin mengajukan perpanjangan studi, khususnya untuk teman-teman di UGM ya, terutama ya di UGM terutama yang magister angkatan 2020 ganjil gitu, karena ini yang agak spesial gitu ya. Spesial di UGM itu memang angkatan saya, terutama angkatan saya itu angkatan 2020 ganjil karena masuknya agak mundur. Jadi LOG-nya pun mundurnya agak jauh gitu, tidak sesuai dengan semester yang sedang berlangsung gitu. Jadi semester pertama itu kita cuma 4 bulan, jadi dimulai dari tanggal 14 September 2020. Nah, terus kalau LOG-nya harusnya 24 bulan tuh sampai dengan tanggal 13 September 2022. Jadi agak berbeda, agak nyeleneh sedikit gitu. Karena periode pembayarannya sebenarnya kita cuma sampai semester 4 yang dibiayai sama LPDP. Jadi sesuai panduan kita cuma 4 semester ya dibayari. Sementara untuk semester 5-nya itu bisa dibiayai UKT-nya gitu. Asal teman-teman terutama angkatan 2020 ganjil atau yang mau perpanjangan itu harus melakukan perpanjangan dulu, perpanjangan studi dulu supaya bisa dibayarin UKT-nya. Sementara kalau LA-nya sih tetap lancar sih sampai Agustus gitu. Seperti itu. Nah, terkait dengan perpanjangan ini ada 2 gitu. Jadi teman-teman jangan salah artikan dulu karena di LPDP itu ada 2 aja. Jadi biar nggak salah
memahami ya, karena persyaratannya agak beda gitu, persyaratannya agak beda. Nah, yang pertama ada perpanjangan studi yang reguler gitu. Nah, kalau reguler ini biasanya mungkin karena sebelumnya sempat 1 semester cuti, ataupun yang pokoknya ada yang cuti, ataupun yang doktoral biasanya mengajukan perpanjangan reguler 1 tahun gitu. Nah, itu berbeda ya gitu. Nah, karena persyaratannya juga berbeda dan jadwalnya juga agak berbeda, terutama di pengumuman. Karena kalau dia jadwalnya sama, pengajuan tanggal 1 sampai tanggal 5 tiap bulan, tapi pengumumannya tanggal 15. Sementara yang ingin kita bicarakan hari ini adalah perpanjangan studi akibat pandemi COVID-19 gitu. Jadi akibat pandemi COVID-19 ya, bukan karena kita kena COVID gitu. Jadi teman-teman jangan salah artikan kalau misalnya perpanjangan ini memang harus kena COVID dulu gitu, tapi enggak. Jadi bukan karena kena COVID gitu. Jadi pandeminya yang menyebabkan teman-teman harus mengajukan perpanjangan studi gitu. Nah, di sini jadwalnya. Jadi yang perlu diingat adalah jadwal gitu. Yang pertama, jadwal itu dimulai tanggal 1 sampai tanggal 5 tiap bulan gitu. Jadi sebentar ya. Anak saya minta ditutup pintunya sebentar. Oke, maaf ya. Saya ulang lagi ya. Jadi jadwal yang perpanjangan akibat pandemi COVID-19 itu tanggal 1 sampai tanggal 5 tiap bulan. Jadi tiap bulan selama kebijakan ini masih berlangsung gitu. Masih kebijakan ini masih ditetapkan sama LPDP masih ada dan sampai sekarang masih ada. Jadi jangan khawatir kira-kira ini sampai kapan kita nggak tahu. Ditanya sampai kapan saya nggak tahu jawabannya karena dari pihak LPDP menyatakan bahwa ini masih berlaku gitu. Terus jadwal pengumumannya, jadi ini pengumumannya diingat ya, jadwal pengumumannya itu adalah akhir bulan. Akhir bulan itu biasanya tanggal 29 atau 30 atau 31 tiap bulannya. Jadi agak berbeda dengan perpanjangan yang reguler. Reguler tadi kan tanggal 15. Nah, kalau yang perpanjangan akibat pandemi COVID-19 itu di akhir bulan. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau mengajukan perpanjangan studi akibat pandemi COVID-19, saya sarankan ajukan paling telat itu 1 bulan sebelum masa pembayaran UKT. Tuh, 1 bulan sebelum, karena kan waktunya 1 bulan ya gitu untuk pengajuan 1 bulan sampai evaluasi sampai pengumuman, dan setelah pengumuman itu kita masih harus ngurus LOG yang baru gitu. Jadi kenapa saya bilang teman-teman sebaiknya mengajukan 1 bulan sebelum, karena setelah kita dinyatakan disetujui perpanjangan studinya gitu, nah itu kita harus ngajuin LOG yang baru gitu, ngajuinnya di Sipendok. Dan tahu sendiri kan ngajuin LOG, pernah kan ngajuin SOG, SV LOG pertama kali kan, nah itu kan ngajuinnya bisa cepat bisa lama gitu. Jadi makanya saya sarankan 1 bulan sebelum gitu. Bahkan kalau dari LPDP gitu ya, sebelum-sebelumnya itu pada bilangnya ya 2 bulan sebelum juga nggak masalah mas, kalau bisa 2 bulan sebelum supaya nanti nggak mepet-mepet banget gitu. Jadi 2 bulan sebelum gitu. Jadi buat teman-teman yang terutama nanti mau semester 5, terutama angkatan 2020 ganjil gitu ya. Nah itu kan pembayarannya itu akhir Juli ya gitu. Jadi sebaiknya paling telat pengajuan untuk perpanjangan studinya adalah bulan Juni 2022 ataupun mengajukan bulan depan, bulan Mei gitu. Dan walaupun nanti besok masih cuti bersama, jadwalnya masih sama ya, tanggal 5. Jadi nggak ada pengecualian gitu. Pengumumannya juga masih sama, jadwalnya masih sama. Jadi ini kemarin saya konfirmasi juga seperti itu. Ya untungnya karena saya sebelumnya lurah gitu, jadi punya jaringan yang sama dengan Mas Juari gitu ya. Jadi bisa nanya ke beliau gitu, maksudnya ke LPDP-nya langsung gitu ya. Terus terkait jadwal tadi itu tadi ya. Terus yang kedua persyaratan gitu. Nah kalau persyaratan ini mungkin ini tadi yang di-sharing sama Mas Cornel dari kali ya. Nah kalau persyaratan ada yang bisa sharing linknya nggak? Mbak Sutina link yang itu Mbak Sutina sharing di grup di chatnya biar nanti teman-teman bisa buka. Nah, nanti linknya ini sebenarnya gini, teman-teman yang terutama di UGM itu sebenarnya kita sudah sampaikan link untuk pengajuan pengajuan perpanjangan masa studi akibat pandemi COVID ini udah kita sharing udah dari awal-awal gitu ya, terutama karena
dari tahun-tahun sebelumnya pada saat saya di kelurahan itu ini sudah banyak yang mengajukan gitu, sudah banyak sekali mengajukan. Nah, ini linknya, nanti linknya akan di-sharing di chat ya. Sebenarnya Ya, masih sama dari masih sebelum-sebelumnya, sama. belum berubah gitu ya. Ya, untuk teman-teman di sini kan yang tadi pengajuan permohonan perpanjangan tadi ada 2, yang reguler sama yang COVID. Nanti jangan salah pilih, ada Betul 2 itu. soalnya. Kalau Ya, yang ini, kali ini perpanjangan masa studi reguler. Jadi yang pertama itu karena bencana alam, terus ya sakit betul. kronis, gangguan kesehatan. Tapi ini maksimal pengajuannya itu 24 bulan. Jadi sesuai dengan LOG. Nah, kalau untuk yang pandemi COVID ini maksimal 6 bulan, berarti 1 Ya. semester untuk pengajuannya. Jadi Di teman-teman luar jangan dari salah. 24 bulan ya. Iya, Di luar dari 24 bulan ya. iya, Jadi di luar dari 24 bulan. gitu. Jadi teman-teman jangan salah link, soalnya ada 2. Ya. Nanti teman-teman bisa dibaca baik-baik. Nah, untuk kayak misalkan gangguan mental, kan maksudnya saya kan kemarin sebagai Kadis SA ya, sahabat awardi, banyak teman-teman juga yang curhat karena apa namanya punya isu mental health gitu. Nah, ini saya tanyakan juga ke LPDP, kalau misalkan dia udah maksimal 24 bulan, udah nggak bisa ngajuin perpanjangan studi. Jadi harus perpanjangan studi bukan yang ini. Jadi harus yang ini karena COVID. Nah, jadi ada 2. Jadi nanti teman-teman jangan sampai salah. Nah, soalnya syaratnya juga berbeda banget. Kalau yang ini itu harus ada kayak surat dokter, terus misalkan terkendala pembimbing penelitiannya sakit atau meninggal dunia. Terus juga di sini harus punya LOI yang baru. Terus juga kalau di sini nggak ada. Kalau untuk yang perpanjangan studi kita cuma ngasih nilai, terus dokumen yang informasi mengenai apa namanya pembatasan perkuliahan atau perkuliahan daring. Secara daring. Terus rencana study plan yang udah ada formatnya juga. Nah, nanti saya juga bakal kasih tahu untuk khususnya untuk teman-teman UGM gimana cara ngisinya untuk yang ini format study plan-nya. Oke. Ya, itu ya tadi udah disampaikan sama Mbak Supina, sekelumit ya ininya ya penjelasan awalnya ya. Nanti ya detail-detailnya sama Mbak Supina. Nah, yang pasti saran saya buat teman-teman yang mau ngajukan perpanjangan studi, itu yakin dulu gitu. Maksudnya bakalan mengajukan apa enggak, itu ditentukan dulu dari sekarang gitu. Jangan sampai teman-teman itu udah ragu duluan gitu. Maksudnya ragu galau tuh boleh, tapi jangan sampai terlambat gitu. Jadi sampai bisa teman-teman kayak kemarin ada yang bayar UKT sendiri gitu. Walaupun sebenarnya boleh-boleh aja sih bayar UKT sendiri gitu, bayar UKT sendiri ataupun nanti pakai sistem reimburse juga bisa sebenarnya. Cuman kan teman-teman harus nyiapin budget gitu, budget sendiri untuk menyiapkan anggaran itu gitu, anggaran UKT. Dan sementara UKT kita tuh agak berbeda dengan reguler gitu, agak lebih mahal gitu kan. Jadi apalagi kayak punya bakso itu jauh banget tuh mahalnya gitu. Jadi buat teman-teman yang mau mengajukan, jadi pikirkan baik-baik bakalan sidang nggak sih bulan Juni atau Juli gitu. Paling maksimal silang Juli. Kalau teman-teman yakin akan sidang di bulan Juni atau Juli, ya udah nggak usah ngajuin perpanjangan studi gitu. Tapi kalau Juni atau Juli itu nggak yakin, saran saya ajukan saja. Nanti masalah dipakai apa enggaknya, gitu ya, dipakai apa enggaknya perpanjangan studi ini itu nggak masalah gitu. Karena bisa aja nggak dipakai gitu, misalnya oh ternyata setelah mengajukan ternyata saya bisa sidang nih bulan Juli gitu, ya udah nggak dipakai, nggak masalah. Dan itu terjadi, dan saya sarankan seperti itu, dan beberapa teman melakukan hal itu, dan ya lebih aman gitu, karena kan kita tidak memikirkan UKT lagi gitu, jadinya lebih fokus untuk ngurusin tesisnya aja gitu, ataupun untuk ngurusin di doktoralnya saja gitu, karena kan prosesnya lebih panjang dan lebih ribet ngurusin itu dibandingkan kita ngurusin UKT ataupun ngurusin yang sifatnya ya administratif seperti itu. Nah, saran saya seperti itu, jangan sampai salah pengajuan, dan ajukannya nanti lewat tiket bantuan, jadwalnya juga harus tetap sama gitu. Jangan sampai teman-teman di luar jadwal, karena kalau di luar jadwal otomatis ditolak sama LPDP gitu. Dia alasannya simpel, diajukan tidak sesuai jadwal. Langsung teman-teman ya mau tak mau ngajukan bulan depannya gitu. Dan kalau misalnya teman-teman nanti setelah pengajuan ternyata ditolak, ajukan lagi aja gitu ya. Jadi
sifatnya kayak pengajuan dana penelitian yang udah ditolak ya udah nggak bisa diajukan lagi ya. Nah, kalau di perpanjangan studi akibat pandemi COVID ini bisa diajukan lagi kalau seandainya kalian gagal ataupun ditolak gitu. Biasanya ditolak mungkin ada dokumen yang kurang ataupun alasan kalian tidak tepat. Biasanya alasan yang nggak ditolak tuh biasanya karena sakit COVID termasuk gitu ya. Bahkan sakit COVID kena ini loh, ditolak loh. Gitu. Misalnya ya, contohnya itu kalian ngajuin perpanjangan di bulan Mei. Terus kalian tuh sakit COVID-nya di bulan Januari Februari. Ya otomatis LPDP juga mikir kan kalian udah COVID-nya kemarin, sekarang kan lagi nggak COVID, kenapa perpanjangan gitu. Jadinya ditolak gitu. Itu alasan simpelnya. Terus alasan yang nggak berpengaruh, maksudnya nggak berpengaruh langsung terhadap studi. Misalnya ada yang sakit ataupun misalnya keluarga ada yang sakit ataupun ya alasan yang nggak berhubungan langsung dengan pandemi ataupun maksudnya dengan studinya itu kemungkinan akan ditolak. Terus dokumen yang nggak tidak nanti kan ada dokumen-dokumen yang memang harus seperti itu ya. Kalau saran saya gitu nanti kan ada di poin 3 tadi ada surat dari perguruan tinggi ya. Saran saya gunakan dari rektor gitu, surat edaran rektor terkait dengan perkuliahan daring ataupun surat dari dekannya atau fakultasnya gitu. Boleh kalau misalnya nggak ada pakai surat rekomendasi dekan. Itu udah mentoknya sekali ya. Tapi kan kalau kata saya lebih mudah kalian mencari surat edaran rektor atau surat edaran dari fakultasnya itu akan lebih mudah karena di situ udah jelas dan nggak harus menggunakan yang terbaru 2022 karena 2022 kan biasanya ada yang hybrid ataupun ada yang sudah luring ya gitu. Gunakan yang kata-katanya daring gitu karena kan yang terkena itu sebenarnya pada saat pandemi itu pengaruhnya pada saat semester 3 dan 4 kan dan sementara itu masih daring gitu. Jadi gunakan dan teman-teman kayaknya terutama di pengurus kelurahan tahun lalu kayaknya udah banyak yang ngumpulin dokumen-dokumennya. Nanti Mbak Sulinya bisa sharing-sharing juga gitu ya kira-kira dokumen apa aja yang bisa digunakan terutama di UGM ya gitu. Iya. Seperti itu. Nah, kalau untuk doktoral juga sama gitu, sama prosesnya sama gitu ya. Jadi nggak ada bedanya gitu, nggak ada bedanya nanti tantangannya pakai promotor gitu ya. Terus studi plan-nya akan lebih panjang karena diatur selama 4 tahun tambah 1 semester. Dan kalian bisa ngajukan 6 bulan, nggak harus 6 bulan. Boleh ngajuin 1 bulan, ngajuin 2 bulan. Itu boleh ngajuin 3 bulan. Nanti kalau misalnya gini, kalian udah ngajuin 2 bulan nih, kan masih ada jatah 4 bulan. Terutama misalnya gini ya, kalian ngajuin di bulan Januari gitu. Nah, untuk perpanjangan bulan Januari dan Februari gitu. Misalnya ngajuin di Desember ya, terus buat Januari Februari, kalian ngajuin 2 bulan. Terus ternyata di bulan Januari kalian nggak yakin nih Februari bakalan selesai, ajuin aja lagi perpanjang studinya untuk mengambil misalnya 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi, itu boleh. Dan itu sudah terjadi gitu ya di UGM. Dan saya dulu sebelum itu saya udah konsultasi dengan LPDP juga dan ternyata boleh selama kalian masih punya jatah dari 6 bulan tadi gitu. Misalnya kalian ngajuin tadi 2 bulan, masih ada jatah 4 bulan, itu bisa diajukan lagi gitu. Jadi bisa sempurna bisa 6 sampai 6 bulan. Terutama untuk teman-teman yang seangkatan sama saya, angkatan 2020 ganjil. Nah, kalian tuh dihitungnya ingat ya, dihitungnya itu dari LOG terakhir ya. LOG terakhir kita itu kan 13 September 2022. Itulah dihitungnya dari situ ya. Bukan dihitung dari awal semester 5 gitu. Jadi misalnya kalian mau nambah sebulan, berarti nambah sebulan itu sampai tanggal bulan Oktober. Gitu. Bukan Juli jadi Agustus gitu. Nah, itu bukan itu ya. Jadi kalian 24 tambah 1 bulan jadi 25 bulan. Gitu ya. Untuk teman-teman yang angkatan 2020 ganjil yang terutama seangkatan sama saya gitu. Jadi sebelum kalian kemana-mana, maksudnya sebelum mengajukan, jadi yakinkan dulu diri kalian mau pengajuan perpanjangan atau tidak. Kalau misalnya udah yakin, kemungkinan nggak akan selesai di bulan Juni atau Juli, ajukan aja. Nanti dipakai apa enggak, itu masalah lain gitu. Itu saja dari saya. Nanti detailnya nanti Mbak Supinah yang akan menjelaskan apa saja yang perlu dipersiapkan sama teman-teman. Terus satu lagi gitu. Kalau misalnya kalian pernah kena COVID ataupun sakit, sebaiknya jangan ditulis alasannya di dalam pengajuan. Ini jangan didengar LPDP ya gitu. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalnya pernah sakit, pernah COVID itu nggak usah. Terus nanti kan di form itu tadi ada centangan ya, nomor 4-nya ada salah satu kena COVID ya, itu nggak usah dicentang. Centangnya nomor 1 sampai nomor 3 aja, karena yang nomor 3 itu yang kalian sediakan.
Sementara nomor 4 kena COVID itu nggak usah disediakan, nggak masalah. Gitu. Jadi nggak harus kena COVID dulu. Gitu. Itu saja dari saya. Nanti Mbak Suline detailnya, terutama form-formnya gitu, nanti sebenarnya nggak susah sih sebenarnya menurut saya. Nanti teman-teman akan paham sih bagaimana pengajuannya, syarat-syaratnya apa aja. Semoga nanti yang mau melakukan perpanjangan studi bisa lolos, bisa melaksanakan studinya dengan lebih baik, dan tolong kalau sudah melakukan perpanjangan, selesaikan sesuai dengan yang apa kalian sudah rencanakan gitu. Jangan sampai udah perpanjangan kalian nggak selesai juga gitu. Ya, gitu ya. Kasihan gitu, karena kita kan pakai uang negara juga kan ya. Gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih buat Mbak Rahma. Saya lanjutkan kepada Mbak Kristina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mas Sidki. Baik, mungkin kita lanjut saja ke narasumber kita yang kedua. Jadi, perkenalkan terlebih dahulu. Narasumber kita kedua ini ada Mbak Sutina. Mbak Sutina ini demisioner Kadif Sahabat WRD. Terima kasih banyak Mbak Tina sudah selalu berdedikasi meluangkan waktunya untuk berbagi dengan teman-teman semua. Baiklah, tanpa berlama-lama, mungkin langsung saja untuk secara detailnya nanti Mbak Sutina akan menjelaskan mengenai dokumen-dokumen, kemudian prosedur apa saja yang harus dilalui untuk perpanjangan studi. Monggo Mbak Sutina. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Mungkin langsung aja kali ya untuk study plan. Nah, ini untuk khususnya untuk teman-teman UGM, karena study plan kita itu nggak nyampe 24 bulan ya. Jadi period highlight-nya di 22 bulan. Di 22 bulan. Karena kita kalau dihitung sampai Juli, jadi untuk study template-nya ini kita sesuaikan dengan kalender akademik yang ada di UGM. Karena pas pembayaran UKT itu tanggal 31 Juli itu kita baru masuk 22 bulan. Jadi teman-teman menyesuaikan yang di sini study plan-nya menyesuaikan kalender akademik supaya nanti UGM tahu, maksudnya supaya LPDP tahu kalau di UGM itu Juli itu sudah harus pembayaran UKT. Nah, di sini di activity ini teman-teman jadi harus menuliskan semester 1 mata kuliahnya apa aja, terus berapa bulan selama perkuliahannya, terus semester 2 apa aja ngambil mata kuliah apa aja, terus di semester 3 mata kuliah apa aja, dan di semester 4 biasanya kan cuma ngambil tesis ya. Nah, untuk di semester 4 selain tesis teman-teman jabarin juga. Jadi jabarin apa aja yang teman-teman harus lakukan selama tesisnya itu. Misalkan teman-teman harus ada analisa, teman-teman tulis, terus harus ada conference, teman-teman juga tulis, terus misalkan harus submit jurnal, teman-teman juga tulis. Jadi kalau di semester 1 sampai 3 itu perkuliahan yang teman-teman ambil. Terus misalkan teman-teman udah sidang atau udah seminar proposal di semester 3, teman-teman tulis juga walaupun nggak ada di maksudnya nggak ada di KRS, teman-teman tulis juga karena itu kan termasuk plan study teman-teman ya. Nah, kalau di semester 4 itu karena biasanya cuma ngambil tesis itu, LPDP kan nggak tahu nih tesis kita mau ngapain aja. Nah, teman-teman jabarkan dari awal sampai akhir. Jadi biar LPDP-nya tahu, terus kita juga nanti biar tahu untuk perpanjangan studinya kira-kira berapa lama. Misalkan saya analisa, saya udah selesai penelitian nih, tapi saya analisa belum. Nah, teman-teman itu bisa di sini kan ada plan, actual, terus complete, actual beyond, terus sama complete beyond plan. Ini teman-teman bisa dapat yang tadi di panduannya ada. Jadi teman-teman nanti baca panduannya baik-baik, terus nanti teman-teman bisa pelajari. Nah, itu tadi kalau yang activity teman-teman nulisnya dari semester 1 sampai semester 4. Khusus di semester 4 teman-teman jabarin semua kegiatan yang harus dilakukan teman-teman untuk sampai ke wisuda. Nah, jadi teman-teman kan karena beda-beda ya, setiap jurusan tuh tahapannya beda-beda ya untuk tesisnya. Kadang ada yang cuma nulis cuma submit jurnal, terus kadang ada yang harus conference, terus juga submit jurnal juga. Nah, jadi teman-teman yang di semester 4 itu harus dijabarin
bukan cuma tesis saja yang ditulis, tapi semua kegiatan yang harus dilakukan dari mulai penelitian sampai nanti wisuda, biar jelas LPDP-nya. Jadi teman-teman harus ngapain aja. Nah, yang tadi yang period highlight-nya ini, kalau di UGM itu masuknya kita baru sampai 22 bulan sampai pembayaran UKT. Teman-teman berarti sampai di sini ini diganti, bisa nanti berubah. Misalkan diganti 22 bulan. Berarti ini batas akhir dari studi yang ada di UGM. Nah, itu untuk yang study plan. Terus untuk yang kalau yang ini untuk form yang tadi Mas Siti bilang. Nah, di sini ada nama, nomor induk. Ini bisa lihat di akun Sumonet masing-masing. Nomor induknya jangan lupa. Terus prodi, terus perguruan tinggi. Nah, tanggal awal studi sama akhir studi ini sesuai LOA. Tapi kan LOA kita nggak ada tanggalnya ya. Beda sama yang baru, LOA yang baru itu kan ada tanggal awal dan akhir. Nah, ini yang kita jadikan acuan itu dari LOG kita. Nah, kalau di UGM itu sendiri kan tanggal 14 September 2020 berarti sampai 13 September 2022. Sesuai yang ada di Simonef. Nanti di Simonef kelihatan itu tanggal awal dan akhir studi. Terus ini tanggal awal dan akhir studi yang diajukan. Jadi teman-teman mau ngajuin berapa bulan nih? Jadi nanti ditulis di sini. Terus di sini juga ditulis alasannya yang tadi jangan sampai alasannya karena COVID. Terus misalkan kalau COVID-nya baru mungkin masih dipertimbangkan ya sama LPDP. Tapi kalau COVID-nya misalkan setahun yang lalu gitu kan. Terus di sini teman-teman ngasih alasan saya terhambat karena COVID, tapi dari surat COVID-nya itu setahun yang lalu udah pasti ditolak. Jadi teman-teman harus cari alasan yang benar-benar mendukung untuk studi, misalkan kayak pembatasan laboratorium atau misalkan pengambilan data ada pembatasan wilayah. Jadi bukan karena COVID ya teman-teman. Maksudnya COVID itu jangan dijadikan alasan untuk perpanjangan studi. Nah, di sini nanti teman-teman kayak transkrip nilai nanti dicontohin, terus dokumen. Nah, untuk dokumen ini yang tadi untuk yang perkuliahan daring, kalau teman-teman punya, misalkan ada banyak nih yang mengajukan perpanjangan studi. Misalkan teman-teman di sini bukan cuma dari UGM aja. Nah, teman-teman cari juga nih maksudnya kayak sharing gitu. Semester 1 udah dapet nih yang pengumuman tentang kuliah daring. Semester 2 ada yang belum. Nah, tanya teman yang lain. Jadi memperdayakan teman-teman untuk bisa mencari surat-surat yang dibutuhkan untuk perpanjangan studi. Jadi jangan diam aja lah intinya. Soalnya kalau sendiri itu ini susah untuk bisa mengajuinnya. Mau nanya siapa gitu kan. Terus untuk timeline-nya yang tadi study plan-nya, jadi teman-teman nanti dilampirin juga. Terus di sini pernyataan kita, terus di sini ada persetujuan pembimbing akademik atau promotor. Nah, kalau misalkan ini bisa teman-teman minta dari pembimbing akademik. Nah, nanti pembimbing akademik yang mengisi semuanya ini, kira-kira apa saja yang harus, kenapa nih mahasiswanya, misalkan pernyataan pendukung perpanjangan studi, terus alasannya penerima beasiswa melakukan perpanjangan studi, terus faktor di luar kontrol penerima beasiswa yang mengambil studi, yang kayak gitu-gitu. Teman-teman lobby lah pembimbing akademik teman-teman supaya bisa mengisi bisa membantu teman-teman untuk bisa mengajukan perpanjangan studi. Terus di sini juga untuk syarat kelulusan teman-teman jangan lupa contreng juga. Misalkan teman-teman harus ini ada tesis sudah pasti ya. Untuk publikasi jurnal kadang ada yang publikasi, kadang ada yang tidak. Nah, ini teman-teman contreng juga. Terus untuk conference biasanya opsional sih. Kadang cuma publikasi jurnal aja. Kalau misalkan ada conference, teman-teman contreng juga. Terus kalau misalkan ada magang, contreng juga. Terus untuk syarat bahasa, IELTS atau TOEFL bisa dicontreng juga. Terus di sini juga perkiraan tanggal wisuda. Jadi kan tadi teman-teman udah ngajuin perpanjangan studi misalkan 6 bulan. Berarti kira-kira nih
teman-teman kapan nih bisa wisuda? Jadi kira-kira aja, misalkan Januari teman-teman udah wisuda, nah tulis aja. Ini kan perkiraan teman-teman nantinya wisudanya kapan. Nah ini nanti pembimbing akademik atau promotor yang tanda tangan. Mungkin itu aja sih. Yang paling penting itu tadi yang teman-teman harus cari ini dokumen yang berisi informasi ketentuan perguruan tinggi yang tentang kuliah daring. Itu yang teman-teman harus cari benar-benar. Kalau bisa yang tadi kata Mas Rizky dari dekan ya, soalnya lebih masnya lebih bisa diterima sama LPDP. Jadi harus alasannya harus jelas. Bukan surat rekomendasi ya? Iya, maksudnya surat ini ya, pengumuman. Surat edaran ya, edaran apa terkait dengan pembelajaran ataupun perkuliahan selama pandemi gitu. Kan ada ya, gitu. Di UGM tuh banyak gitu. Maksudnya macam-macam tiap-tiap fakultas biasanya ada yang menerbitkan ataupun dekannya menerbitkan, itu ada. Jadi nanti tanya-tanya aja atau tanya sama admin prodinya gitu ya. Jadi teman-teman kalau bisa yang satu prodi yang berapa orang gitu kerjasama, ataupun yang punya teman satu PK dan kerjasama aja lah ya gitu. Misalnya butuh dokumen-dokumen apa, silakan kerjasama aja supaya bisa dapat semua dokumennya gitu. Jadi jangan bingung sendiri gitu. Jadi biar teman-teman ya sharing-sharing aja lah. Saya belum punya dokumen ini gitu. Tolong dong siapa yang punya gitu. Jadi saling tolong menolong lah gitu ya. Jadi itu aja ya buat teman-teman. Nah ini langsung ke pertanyaan atau gimana Mbak Rahma? Boleh, mungkin kita cukupkan saja tadi dari sudah dijelaskan dengan Mbak Tina. Jadi kita langsung aja, ini udah banyak sekali pertanyaan di chat box. Jadi untuk teman-teman semua juga bisa langsung open mic juga, misal ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kita mulai dari penanya pertama dulu ya, saya izin Mas Sidki dan Mbak Tina. Ada pertanyaan dari Mas Ainun Majid. Halo Mas Mbak, saya Majid, mau memastikan aja kalau di panduan period highlight ada yang tertulis bulan saat ini, itu gimana Mas? Apakah kita isikan periode habis studi atau bulan saat pengajuan? Mungkin dilihatin Mbak Sulina tadi. Jadi di bagian period highlight. Bentar. Oh, yang ini ya? Itu ya? Yang study period highlight. Ini kan sesuai LOG. Iya, sesuai LOG itu. Itu ya? Itu bukan. Coba, Mas Ainun, benar nggak? Mas, silakan mungkin supaya lebih jelas. Mas Majid, biar silakan. nanti nggak bingung ya. Ya, ini kalau saya lihat di panduan pengisian study plan, itu ada yang period highlight itu tulisannya bulan saat ini, dan diisinya adalah bulan ketika kita pengajuan, seperti itu. Tapi sementara di sini memang period highlight-nya itu sepertinya memang periode habis bulan studi ya. Nah, ini saya cuma konfirmasi aja, diisinya memang bulan habis studi atau bulan ketika kita pengajuan, seperti itu. Terima kasih. Kalau kebetulan kan kalau di UGM agak spesial ya Mas ya. Kalau dari LOG kan kita sampai September ya harusnya, sedangkan pembayaran UKT itu akhir Juli. Jadi untuk periodnya kita ditulisin di Juli supaya nanti LPDP tahu kita harus bayar UKT. Itu jadi bukan dari tanggal LOG kita berakhir, tapi dari waktu kita bayar bayar UKT di UGM kapan. Gitu. Berarti itu yang di highlight itu bukan periode bulan kita pengajuan, tapi bulan habisnya semester 4. Benar. Oh iya, benar. Gitu. Karena nanti kan yang benar-benar emang yang sisanya itu nanti itu juga yang diatur untuk menghitungan tadi ya, ternyata mau nambahnya berapa, ataupun kalian ternyata nggak nambah bulan, ternyata kalian cuma sampai 24 sampai September juga ya, itu nanti tetap di highlight yang di situnya juga kan sisanya ya. Seperti itu. Gitu ya Mas Ainun. Bagaimana Mas Ainun? Sudah terjawab? Sudah, terima kasih ya. Terima kasih Mas Ainun. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Windy Heristika. Izin bertanya, seandainya perpanjangan tidak di-approve, sedangkan kita tetap tidak bisa menyelesaikan kuliah sampai bulan Juli ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau nggak di-approve ya, gitu. Jadi perpanjangan di-approve sama LPDP atau gimana? Kalau sama LPDP, tergantung Mbaknya mau ngajuin lagi apa enggak.
kalau misalnya mau ngajuin lagi, ajukan aja lagi. Karena kan kalau sifatnya perpanjangan akibat pandemi COVID-19 ini boleh diajukan apa ya, kedua kalinya boleh gitu, misalnya sampai lolos gitu, itu boleh gitu. Tapi kalau mbaknya nggak mau mengajukan lagi dan ya udahlah itu saya mau bayar sendiri, ya udah bayar sendiri aja. Nah, kalau bayar sendiri, saran saya mbak berubah dulu statusnya dari apa ya, mahasiswa beasiswa LPDP atau kerjasama LPDP berubah menjadi mahasiswa reguler atau biasa gitu ya. Jadi berubah dulu statusnya supaya nanti UKT-nya juga berubah. Siapa tahu ada perubahan UKT karena ada beberapa prodi itu yang UKT-nya berbeda gitu, lebih mahal gitu. Biasanya yang LPDP lebih mahal, tapi ada juga yang sama gitu ya. Jadi nanti tanya dulu gitu dengan admin prodinya, biasanya UKT-nya berubah apa enggak. Tapi kalau berubah, misalnya ternyata lebih kecil, nah itu saran saya berubah aja. Dan kenapa saya juga lebih menyarankan berubah? Biasanya tiap prodi itu juga ada kebijakan. Misalnya kalian sidang di bulan Agustus gitu, kalian udah bayar nih bulan Juli pakai biaya sendiri, dan ternyata nggak di-approve sama LPDP, jadi kalian bayar sendiri dan nggak mungkin nggak bisa reimburse nih sama LPDP. Nah, kalian ternyata dapat informasi dari admin prodinya kalau mahasiswa reguler itu bisa dikembalikan tuh 100% kalau kalian sidang di bulan Agustus. Nah, makanya kenapa kalau saya sarankan teman-teman berubah dulu statusnya dari mahasiswa kerjasama atau beasiswa berubah menjadi mahasiswa reguler gitu. Jadi berubah dulu, jadi nanti bisa dibalikin tuh uangnya 100%. Ada yang 100%, ada yang 75%. Nah itu silakan nanti teman-teman koordinasi sama admin prodi masing-masing karena tiap prodi beda-beda kebijakannya ya gitu. Karena ada yang saya lihat itu di FEB ada yang 100%, kalau di HI itu cuma 75%, kalau di bulan pertama, di bulan kedua 50% gitu. Jadi beda-beda. Jadi tiap prodi itu punya kebijakan masing-masing karena pembayaran itu memang hubungannya dengan kebijakan masing-masing prodi gitu ya gitu. Jadi balik lagi teman-teman itu nggak yang ini tadi Mbak tadi itu yang nggak disetujui sama siapa, kalau sama dosen pembimbingnya kah atau sama LPDP-nya kah? Kalau sama LPDP saran saya tadi itu, kalau tapi dosen pembimbing silakan koordinasi lagi, pendekatan lagi sama dosen pembimbingnya supaya dia mau tanda tangan gitu Iya, ya. untuk informasi juga untuk perpanjangan studi kalau misalkan teman-teman nggak di ACC nih sama LPDP sampai pembayaran UKT. Nah, nanti pas itu teman-teman bisa ngajuin lagi. Tahun kemarin itu ada awardee yang udah 3 bulan dia apa namanya extension, tapi disetujui LPDP akhirnya rembes uang UKT-nya Ya. gitu. Nah, Gitu jadi ya. sebelum kalian ditolak mentah-mentah, ajukan terus pokoknya. Ya, betul. Jadi tolong alasan yang penting ya. Alasan tuh penting banget ya. Jadi jangan apa nambah-nambah alasan. Jadi alasan simpel itu. LPD itu cuma simpel aja, cuma kalian bisa dilolos loh. Alasan simpelnya misalnya gini. Kalian penelitian saya terhambat karena pandemi COVID-19 itu diterima. Gitu ya. Terus misalnya gini, lab saya terbatas, saya tidak bisa sewaktu misalnya lab itu penggunaannya terbatas dan pembatasan waktu untuk menggunakan lab itu mengganggu penelitian saya sehingga penelitian saya tidak bisa selesai dengan tepat waktu. Karena di masa pandemi ada pembatasan jam kerja atau jam waktu labnya tersebut gitu. Itu juga bisa gitu. Jadi alasan seperti itu sebenarnya ya simple gitu, maksudnya nggak terlalu yang aneh-aneh gitu, maksudnya kalian ada yang sakit lah atau apa gitu. Nah itu lebih mudah untuk diterima gitu. Jadi LPDP juga nggak banyak tanya. Kalau kalian kasih alasan lain yang mungkinan bisa menyebabkan LPDP itu mau tahu gitu, nanya istilahnya, gitu. Akibatnya malah jadi nggak lolos gitu. Oke, mungkin sudah sangat jelas ya pertanyaan dari Mbak Windy. Pertanyaan selanjutnya, untuk mental health issue masuk ke kategori reguler atau pandemi COVID? Terima kasih. Tergantung ya Mbak Sutina ya. Iya. Jadi Kalau tergantung kemarin banget. sempat tanya juga ke tiket bantuan untuk mental health itu masuknya ke reguler. Jadi untuk yang apa namanya pandemi COVID nggak bisa. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ngajuin perpanjangan itu jangan pakai mental health karena maksimal itu cuma 24 bulan. Ya. Biasanya Dan itu masuk dari sesuai LPDP. LOG ya. Biasanya dari LPDP sebelum kita, misalkan kita bilang ke LPDP kita punya isu mental health, nanti LPDP tuh nawarin kita mau cuti atau enggak, atau mau lanjut apa enggak. Kalau mau lanjut ya resikonya harus lulus tepat waktu. Tapi kalau misalkan mau ngajuin perpanjangan, jangan pakai isu mental health, lebih baik pakai isu ini sih apa namanya pandemi. Gitu.
Kenapa tadi kenapa tadi yang tadi mental health itu tuh masuk ke reguler, karena nanti sebenarnya sarannya LPDP adalah kalian suruh cuti. Cuti itu misalnya kalian satu semester, otomatis kan kalian butuh perpanjang studi dong, gitu, untuk mengganti yang cuti itu kemarin gitu. Jadi sebenarnya reguler itu untuk mengakomodasi yang cuti tadi, dan terutama untuk yang doktoral biasanya dia ada perpanjangan yang memang yang sifatnya reguler 1 tahun pengajuannya, gitu, sekaligus langsung 1 tahun. Nah itu memang beda di situ gitu. Jadi agak bedanya di situ. Sementara kalau pandemi COVID ini kan dia di luar LOG gitu. Kalian udah 24 bulan, nambah 1 bulan, nambah 1 semester, 6 bulan. Sementara kalau yang doktoral, kalian sudah, yang doktoral itu kan 4 kali 12 ya, 48 ya, terus nambah 1 semester, nambah 6 bulan lagi, gitu. Gitu ya. Oke, makasih Mas. Mungkin ini ada pertanyaan juga dari Mas Lutfi. Jadi kita dihitung selesai menerima beasiswa setelah sidang atau setelah menerima ijazah ya? Sepertinya setelah sidang ya, Mas? Setelah sidang. Atau Jadi setelah sidang atau yudisium. Biasanya nanti teman-teman tanya ke admin prodinya, di ijazahnya nanti itu tanggalnya pakai tanggal mana? Biasanya pakai tanggal sidang, gitu, ataupun tanggal yudisium. Nah itu yang jadi patokannya. Biasanya LPDP selalu always itu pasti pakai tanggal sidang ataupun tanggal yudisium. Karena kebanyakan di UGM yudisiumnya itu formalitas, gitu ya. Berarti Gitu. Kecuali kalau di FEB ya, kayak ada atau di teknik itu ada. Yang kalau di MIPA teknik itu biasanya yudisium, soalnya harus ada revisi sih. Iya, kan ada tesnya. Itu kalau ada tesnya jadi pakai yudisium. Tapi kalau misalnya nggak ada tesnya, cuma formalitas doang, biasanya pakai sidang. Tapi kalau yang memang yudisiumnya ada tesnya, pakai yudisium. Karena sidang dulu baru yudisium kan, gitu. Oke. Jadi tergantung prodinya masing-masing ya, Mas? Iya. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Septa. Jadi, semisal mau mengajukan perpanjangan studi untuk tahun 2020, itu tapi masih yakin nih Mas bisa menyelesaikan sampai bulan September. Apakah tetap mengajukan perpanjangan juga? Kalau misalnya September, tapi UKT-nya Mbak bayar sendiri apa enggak? Itu yang pertanyaan pertama. Kalau Mbaknya pengen bayar UKT sendiri, ya LA-nya tetap jalan sampai bulan Agustus, tetap jalan. Cuman UKT-nya Mbak bayar sendiri gitu. Itu aja sih bedanya ya. Tapi kalau misalnya Mbaknya nggak mau bayar UKT dan pengen dibiayain UKT-nya, ya saran saya perpanjangan gitu. Gitu aja ya. Iya. Jadi perpanjangan di sini supaya teman-teman itu UKT-nya masih dibayarin sama LPDP. Karena kan untuk kasusnya di UGM itu 31 Juli itu harus sudah bayar UKT. Nah, walaupun LOG kita sampai September. Karena dari LPDP cuma sampai 4 semester aja dibayarin. Oke. Betul. Oke, melanjutkan mungkin ini ada pertanyaan juga. Nanti selain UKT, apakah perpanjangan studi yang dijalani nanti mendapat uang bulanan? Oh ya dapat dong. Tapi tergantung ya. Tergantung, ada juga yang nggak dapat karena mungkin kebutuhan ya. Kalau kebutuhannya biasanya udah mau selesai, biasanya ada yang nggak dapat. Tapi kebanyakan dapat. Dapat kok. Untuk uang BPJS juga masih dapat ya Mas ya kalau nggak salah ya. BPJS sesuai dengan jumlah bulan yang diajukan. Gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kalian kan ada ya, kalau yang angkatan 2020 ganjil kan setahun sekali ya. Jadi kita sudah dibayarin BPJS-nya, sudah nggak bisa ngajuin lagi. Tapi misalnya seandainya kalian ngajuin sampai 28 bulan, berarti ada 3 bulan tuh BPJS 3 bulannya bisa dibayarin, bisa di-reimburse ke LPDP. LA-nya bisa dapat 3 bulan. Jadi kita ajukan 6 bulan pun sebenarnya masih bisa, kita cuma disetujui 4 bulan atau 5 bulan, itu bisa aja. Dan nanti di LOG-nya, tolong nanti pada saat nanti disetujuin, terus nanti keluar LOG-nya, dibaca benar-benar ya, LOG-nya kalian tuh dibayarin berapa bulan tuh LA-nya. Jangan sampai kalian ngajuin 6 bulan, ternyata yang dibayarin cuma 5 bulan. Segera ajukan perubahan LOG. Jangan sampai nanti ada kasus, ada kasusnya yang udah LOG-nya udah keluar, terus dia udah tinggal akhir-akhir, ternyata dia baru sadar LOG-nya cuma dibayar LA-nya 5 bulan, padahal dia ngajuin 6 bulan. Itu prosesnya lebih ribet untuk mendapatkan 1 bulannya itu. Bisa jadi nggak dapat malah. Jadi saran saya kalau nanti, kan setelah perpanjangan studi diloloskan, nanti ada pengajuan LOG yang baru. Nah, itu LOG-nya dilihat, terbit tuh dilihat, dibaca lagi, udah benar nggak namanya, udah nggak benar data-datanya. Jangan ngaju-ngajuin aja terus kalian nggak ngecek-ngecek, karena LOG kita tuh penting nanti buat bypass nanti dari UKT di UGM gitu. Oke. Jadi tenang aja ya Mas, selain UKT juga tetap dapat LA. Oke, lanjut. Kalau uang buku udah nggak dapat ya? Oh, uang buku nggak dapat. Jadi cuma LA sama BPJS saja yang dapat.
Kalau untuk doktoral semua dapat ya, tunjangan keluarga juga dapat. Oke, baik. Lanjut lagi, Mas. Mbak, ini ada pertanyaan dari Mbak Nadia Humairo. Kami pada dasarnya bingung apabila akan mengajukan perpanjangan melalui jalur COVID, karena penelitian kami sebagian besar berbasis konten analisis. Sementara kami berkutat dengan data yang banyak, sehingga membentuk korpus yang tidak memungkinkan untuk dikebut dalam 2 bulan ke depan. Kalau begini, apakah bisa mengajukan? Terima kasih. Bisa aja. Jadi tergantung sama dosennya nanti. Jadi nanti kalau kan ada kalangan dosen pembimbing akademik, tambahin juga sama surat pernyataan ataupun surat rekomendasi dari dosen pembimbing tesisnya. Jadi biar dosen pembimbing tesisnya juga menjelaskan, redaksinya bisa kalian rangkai sendiri. Jadi nanti koordinasi dia sama dosen pembimbing tesisnya, ini redaksinya loh Pak atau Ibu, ini redaksinya supaya nanti untuk pengajuan perpanjangan studi saya. Jadi intinya ada proses analisis data ataupun apa ya, penelitian kalian ataupun untuk penulisannya membutuhkan waktu lebih banyak atau lebih panjang, jadi butuh perpanjangan gitu. Nanti tinggal didukung aja seperti itu. Sebenarnya alasan seperti ini sebenarnya boleh-boleh aja ya. Nanti tinggal yang sebenarnya tanda tangan saktinya itu dosen pembimbing akademik atau dosen pembimbing tesis nanti. Itu ya, sama promotor ya kalau doktoral. Oke, baik. Selanjutnya tadi pertanyaan Mas Arief sebenarnya tadi sudah dijawab ya. Jadi bulan Mei tetap bisa mengajukan ya, Mas? Bisa dong. Iya. Kalau misalkan teman-teman ngajuin 6 bulan, terus disetujuin sama LPDP 6 bulan, tapi ternyata penelitian teman-teman selesai sebelum itu juga bisa nanti lapor sama LPDP. Kalau misalkan penelitian teman-teman selesai. Soalnya tahun kemarin ada senior yang ngajuin 6 bulan, disetujui 6 bulan, tapi dia ternyata cuma dipakainya itu cuma 1 bulan. Itu nanti langsung konfirmasi ke LPDP kalau selesai lebih awal dari pengajuannya. Ya, tinggal kalian nanti kalau misalnya sudah sidang atau sudah yudisium, tinggal lapor aja di Simonepnya ya, di apa penyelesaian studi, laporan studi, apa sih namanya? Report studi ya? Iya, report studi. Report studi nanti di situ biar cut-off-nya pakai BA sidang atau BA yudisiumnya. Jadi biar nanti LA kalian di cut off. Lebih baik di cut off jadi dari kalian nggak pengembalian gitu. Jadi, tapi biasanya kalau kita kan dibayarnya 3 bulan sekali ya. Kalau cuma sebulan biasanya dibayarnya 2 bulannya kita balikin. Gitu. Oke. Lanjut ya Mas Sidik dan Mbak Tina. Ini ada pertanyaan. Mbak, saya terhambat studi karena pembimbing yang susah sekali bimbingan. Apakah itu bisa dijadikan alasan? Jadi pembimbingnya. Kayaknya jangan deh. Saran saya jangan pakai itu ya. Jangan pakai alasan karena dosennya sulit ditemui ataupun dosennya intinya seperti itu ya. Kalau dosennya itu lagi mau tanda tangan ya atau ini mungkin atau terhambat ini apa namanya tapi jangan pakai itu sih, lebih baik pakai gitu. alasan lain lah ya, alasan lain gitu. Karena kita saling menjaga juga dosen kita gitu, karena kan nama baik dosen juga penting buat kita sendiri gitu, apalagi buat tulisan kalian nanti. Oke, lanjut dari pertanyaan Mas Emi Nugroho Ratnasari. Jadi terima kasih penguatan. Saya sudah mengajukan perpanjangan dan sudah ada persetujuan, namun tidak ada lampiran surat persetujuan, hanya penjelasan melalui body message di tiket bantuan atau body email. Apakah ini sudah bisa digunakan untuk pengajuan LOG? Oh, sudah. Oh iya. Sudah. Untuk pengajuan LOG kalau misalkan sudah dipakai 2 kali, nanti ini bikin pengajuan di LOG yang terakhir. Pesan ya. Disertakan bukti screenshot kalau persetujuan perpanjangan studinya disetujui. Screenshot email. Ya. Nanti ini data itu dokumen pendukungnya nanti dipesan di pengajuan LOG terakhir. Gitu ya. Di LOG terakhir yang biasanya kalau udah ngajuin 2 kali dia pesannya. Kita ajukan di situ, sampaikan bahwa kalian mengajukan LOG yang baru dengan pendukung tadi sama kayak ngajuin LOG yang baru ya. Kayak dulu pertama kali ngajuin LOG gitu. Bedanya ditambah dengan persetujuan tadi. Iya, terakhir yang pengajuan terakhir. Karena kan LOG cuma 2 kali maksimal. Jadi pengajuan yang terakhir nanti dibalas pesannya yang tadi data-data yang dibutuhkan untuk pembuatan LOG ditambah sama persetujuan perpanjangan tadi. Oke, jadi nanti tinggal screenshot aja ya Mbak di bagian. Oke. Pertanyaan selanjutnya, jika misal pengajuan kita ditolak, itu berapa lama statusnya akan diketahui dan konsekuensinya seperti apa?
Pengajuan apa nih? Perpanjangan ya, ditolak ya? Jadi Langsung itu ditolak. Langsung aja ya berarti. langsung ditolak itu biasanya langsung ada pembuatan LO-nya ya, tanggal akhir bulan itu langsung ada pemberitahuannya. Kalau ditolak ya ditolak udah. Ditolak misalnya Ditolak, alasannya nggak diterima atau apa gitu. ngajin lagi aja. Ujian Sebelum lagi. tanggal 5 ngajin lagi aja. Oke. Lanjut dari Mbak Triwidianingsih. Misal tidak mengajukan perpanjangan karena satu dan hal lain dan memutuskan untuk pembiayaan sendiri, apakah bisa? Bisa ya Mas tadi. Nanti Bisa. ganti satu. Dan apabila melebihi LOG, membayar sendiri, apakah ada sanksi atau bagaimana? Nggak ada. Nanti Nggak tinggal ada lapor sanksi. aja sama LPDP ya. Kalau misalnya kalian lebih dari LOG-nya, lapor karena ada formatnya, ada laporannya. Jadi kalau kalian tuh lebih dari LOG kalian, itu bayar sendiri juga, itu lapor aja. Yang penting sebenarnya sama LPDP itu kalian jujur gitu, lapor. Kalau misalnya keadaan kalian seperti ini, masih menjalankan studi dengan biaya sendiri juga. Gitu. Intinya sebenarnya lapor aja. Gitu. Oke. Kita lanjut dari pertanyaan dari Kak Pinjung Nawansari, ini agak sepertinya agak banyak sekali pertanyaannya, mungkin langsung open mic aja kali ya Mas Mbak. Oh iya, boleh. Silahkan Kak Pinjung Nawansari, mungkin bisa open mic aja. Jangan ya pertanyaannya. Lumayan Kak, ya silahkan. Oke. Pertanyaan saya begini, mewakili teman-teman dari program Dokter FEB, kami ini di semester 6 Mas. Berakhir budi DN-nya itu Agustus 2022. Nah, kondisinya karena kurikulum kami itu berbeda dengan prodi lain, yang lain itu mungkin kuliahnya satu semester atau 1 tahun, kami 2 tahun. Dan ada beberapa mata kuliah yang perpanjangan sampai 2-3 semester. Jadi bulan Juni itu kami belum bisa dipastikan bisa ujian proposal untuk memenuhi persyaratan perpanjangan. Nah, pertanyaannya, kami sebaiknya mengajukan perpanjangannya yang karena pandemi atau reguler? Itu pertanyaan pertama. Kedua, kalau misalkan bisa mengajukan yang pandemi kemudian di ACC, kan jelas kami juga cuma dapat 1 semester berarti ya kalau pandemi ya. Padahal kan kami jelas sampai minimal 4 tahun. DO-nya 5 tahun gitu. Jadi kan pasti butuh lagi perpanjangan lagi. Apakah bisa setelah ACC yang perpanjangan karena pandemi kemudian kita ajukan lagi yang reguler 1 tahun itu? Pertanyaan ketiga, misalkan kami hanya bisa mengajukan yang reguler, tapi karena tadi Juni ya kita belum pasti bisa ujian proposal begitu, kemudian akhirnya bisa ujiannya Juli misalnya. Terus kami bayar sendiri dulu, kemudian baru mengajukan terlambat begitu, apakah bisa di-reimburse? Oke. Tiga itu Mas pertanyaan. Oke, terima kasih ya Mbak Pinjung. Pertanyaan pertama, karena kan yang EBW ini kalau nggak salah yang kurikulumnya 4 tahun yang untuk doktoral ya, gitu. Jadi ya, dan ini juga masih ini ya tahun ketiga ya. Tahun ketiga, betul. Saran saya sih ajukan yang reguler dulu Mbak Pinjung. Jadi reguler dulu ajukan. Nanti kalau misalnya memang sampai Juni belum sidang gitu ya, sampai Juni belum sidang, mungkin nanti bisa pakai surat rekomendasi dekannya. Gitu, surat rekomendasi bahwa studinya itu Mbak Pinjung dan teman-teman itu mungkin masih berlangsung dan memang belum bisa sidang dikarenakan apa gitu. Jadi nanti disebutin aja, dijelasin itu. Jadi nanti pakai surat dokumen tambahan juga boleh, maksudnya pernyataan dari dosen promotornya itu juga bisa gitu. Jadi ada dokumen pendukung dari promotornya penjelaskan bahwa memang belum bisa sidang karena alasan penelitian atau apa, mungkin kuliahnya belum selesai atau apa gitu. Jadi pertama ajukan reguler dulu gitu. Jadi memang sudah jatahnya 4 tahun gitu. Jadi jatahnya bisa 4 tahun. Jadi saya yakin pasti akan diloloskan yang 1 tahun ini gitu. Jadi biasanya lolos sih, nggak mungkin nggak lolos karena juga LPDP juga paham sih IPB itu kurikulumnya 4 tahun kok gitu. Jadi ada, dan karena kan pasti kan dari awal kita sudah mengajukan kurikulum ataupun istilahnya istilahnya daftar kuliah kita dan jadwal jangka studi kita gitu. Jadi pasti LPDP juga akan melakukan konfirmasi juga ke departemen gitu. Jadi akan nanyain ke prodinya, nanyain benar nggak sih seperti ini keadaannya kurikulum seperti ini. Jadi LPDP juga nggak akan tiba-tiba langsung ini ya. Biasanya dia akan konfirmasi juga ke prodi bersangkutan gitu. Jadi saran saya itu nanti kalau udah lolos ya, kalau udah selesai yang 1 tahun baru ajukan yang pandemi gitu. Jadi saran saya ajukan dulu yang reguler gitu. Jadi itu karena udah jatahnya dan itu sudah haknya doktoral untuk dapat sampai 4 tahun. Jadi jangan khawatir, pasti itu dikasih jatahnya. Gitu. Dari tahun ke tahun dikasih kok Mbak. Gitu. Mas tadi misalnya
harusnya kan Juni ya berarti pengajuannya yang reguler ya. Ya. Berarti kita kalau misalkan belum bisa ujian itu mendingan minta surat keterangan dekan daripada kita bayar sendiri ajukan dulu dari ya. sekarang aja Mbak untuk yang reguler gitu. Begitu. Kalau yang reguler Walaupun ini masih aja, Mei gitu. ya. Bulan Mei besok itu diajukan aja. Jadi walaupun ini ajukan saja. Yang penting kan nanti ada ini ya, ada dokumen pendukung dari promotor ataupun dari surat rekomendasi dekan tadi. Nanti kalau misalnya seandainya Juni pun misalnya pada mau nunggu sampai Juni nih, gitu kan. Sementara bayarnya kan bulan Juli ya, gitu. Yeah. Nah nanti bulan Julinya baru diajukan yang reguler, gitu. Ajukan reguler, nanti bayar sendiri dulu baru reimburse. Oh bisa ya? Bisa kok. Oke. Terima kasih. Reimburse, simpelnya reimburse bisa ya Mbak, pakai FR ya, gitu. Okay. Kalau reimburse nanti. Yes, terima kasih banyak. Ya. Ya, mungkin sudah terjawab, Mbak Pinju. Lanjut ya, Mas. Ini ada pertanyaan dari Mbak Putri. Jadi, semisal alasan keterlambatan studi adalah pengambilan data yang terlambat karena adanya PPKM. Apakah itu bisa dijadikan alasan? Oh, bisa banget. Bisa banget. Ini alasannya yang benar. Yang kemungkinan akan lolos. Oke. Ya. Sudah terjawab, Mbak Putri. Selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Maria. Untuk surat rekomendasi berarti hanya butuh dari Dosping saja ya? Apakah tidak perlu surat rekomendasi atau tanda tangan dekan? Nggak perlu. Jadi agak beda ya, gitu ya. Jadi agak beda dengan perpanjangan studi karena reguler sama yang pandemi COVID-19. Jadi kita cukup yang diisi di form aja. Di form itu kan ada tanda tangan dosen pembimbing akademik ya, ataupun nanti bisa dosen pembimbing tesis juga boleh. Gitu. Jadi di situ saja di form itu diisi, gitu ya. Nanti rekomendasinya di situ, merekomendasikan kalian untuk perpanjangan di situ ada formnya ya. Jadi tinggal isi aja di situ dan dosen pembimbing tandangan di situ. Gitu. Sementara yang butuh untuk yang dari perguruan tinggi atau dari kampus itu nanti yang kayak surat edaran rektor atau dari dekannya atau fakultasnya tadi yang menyatakan bahwa perkuliahan dilakukan secara daring ataupun hybrid. Hybrid masih boleh ya, gitu. Jadi jangan, tapi kecuali nanti ada yang perkuliahannya misalnya luring gitu. Nah itu kalau bisa gunakan yang dari awal yang ada yang daring terus hybrid itu kan jadi LPDP juga paham ya. Saya yakin juga mereka juga membaca edaran-edaran ataupun surat-surat yang dikeluarkan oleh UGM terkait dengan perkuliahan selama pandemi. Gitu. Oke baik, ini lanjut lagi ya Mas. Sepertinya beberapa pertanyaan sudah dijawab juga. Ini ada pertanyaan dari Mbak Dita Roshita. Jadi kendala tesis saya itu perubahan dosen pembimbing yang terjadi di akhir pertengahan semester 3 dan harus mengulang judul dan mengulang tesis. Nah, apakah perlu harus upload dokumen SK pergantian dosen pembimbing? Boleh aja, boleh. Nanti itu jadi kendala salah satunya. Terus juga kan nanti sampaikan bahwa saya masih melakukan penelitian, gitu. Nanti pakai surat dari dosen pembimbing yang baru juga. Mungkin dilengkapi aja surat pernyataan ataupun surat penjelasan dari dosen pembimbing yang baru gitu. Oke. Lanjut lagi nih dari Mbak Laura Sugiharto. Jadi ini ada dari Magister Psikologi Profesi. Untuk Mapro idealnya itu LOG dibiayai oleh LPDP sampai semester 5. Namun umumnya pembiayaan magister hanya sampai 4 semester saja. Yang semester 5 ini apakah perlu lapor atau pasti otomatis karena sudah sesuai dengan LOG? Oh gitu. Kalau seingat saya sih kalau kalau sesuai dengan LOG dari Balora ini memang disebutinnya kalau dulu kan ini ya, ada yang memang dibiayai sampai 5 semester gitu. Di awal kan disampaikan memang kalau dibiayai sampai 5 semester, ya udah memang berarti dibiayai nggak perlu perpanjangan gitu. Jadi memang sudah dibiayai dari awal gitu. Karena kan ada beberapa prodi di UGM itu yang memang dibiayai sampai 5 semester gitu. Tapi ada juga yang dia tidak termasuk matrikulasi kan nggak masuk ya. Ada dulu masuk tapi sekarang enggak. Gitu. Jadi kalau memang dari awal memang dari LOG-nya sudah menyatakan bahwa dibiayai sampai 5 semester gitu, dari awal memang sudah disampaikan seperti itu ya berarti dibiayai, tidak perlu perpanjangan. Oke, jadi nanti sesuai dengan LOG yang ada ya, Mas. Oke. Lanjut, ini sudah banyak yang terjawab juga. Ini ada pertanyaan dari Mbak Sifaus Ulaning Asri, mungkin langsung open mic aja ya. Mbak, silakan Mbak Sifaus Ulaning Asri. Oh iya, makasih Mbak. Halo Mbak Tina, Mas Sidki. Tadi sempat dibahas soal yang period highlight itu. Nah ini terus saya buka lagi yang di petunjuk pengisiannya.
dia itu diisi dengan jumlah bulan yang telah ditempuh penerima beasiswa sejak awal studi hingga saat mengajukan permohonan perpanjangan studi kayak gitu. Terus kan kemarin saya juga sempat minta contoh dari yang mengajukan perpanjangan juga yang semester kemarin, mereka juga rata-rata kan mengajukan perpanjangannya 1 bulan sebelum masa studinya habis, jadi mereka juga highlight-nya rata-rata di bulan ke-23 gitu. Nah, sementara tadi kan dari penjelasannya Mbak Tina sama Mas Sidki itu highlight-nya di bulan saat pembayaran UKT gitu ya. Ya. Nah, itu apakah kalau yang sekarang, apakah memang highlight-nya di bulan tersebut atau masih ngikutin petunjuk yang kemarin? Ini khusus untuk angkatan 2020 ganjil, highlight-nya dari situ ya. Gitu. Jadi Dari yang khusus untuk angkatan UKT. 2020 ya, 2020 ganjil dan UGM. Jadi diperjelas dulu ya. Ini khusus dan maksudnya jangan sampai ini disamakan dengan yang lain. Jadi ini khusus karena untuk angkatan 2020 ganjil kan agak berbeda sedikit ya jadwal ininya. Jadi itu kenapa di-highlight dari situ biar nanti LPDP notice kalau kalian tuh angkatan 20 ganjil dan mulainya juga agak berbeda gitu. Jadi masa studinya pun agak berbeda di semester 1 cuma 4 semester, cuma 4 bulan gitu. Jadi biar LPDP juga paham. Kenapa di-highlight di situ gitu ya. Misinya itu sesuai dengan kalender akademik. Jadi kalau misalkan semester 1 4 bulan ya teman-teman harus ngisi itu 4 bulan. Ya, betul. Nah, pokoknya harus disamain sama kalender akademik. Berarti untuk period highlight-nya untuk yang ganjil 2020 ini di bulan ke-22 gitu ya tetap? Iya, betul. Iya, tetap. Oh iya. Oke, makasih. Ini Siva yang nanya ya? Iya. Makasih, Mas Sidki, Mbak Tina. Ya. Ya, sama-sama. Oke. Selanjutnya mungkin Bang Kornel ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan? Ini sudah semua ya nanya yang di chatbox ya? Bentar, Mas Sidki. Belum. Masih banyak. Banyak, Mas. Kita potong sedikit, Mas Sidki. Tadi terkait Oke. masalah pertanyaan yang rekomendasi dekan ya. Memang kalau mengacu pada peraturan sebelumnya, ada yang berbeda pada tahun ini itu bahwa tahun ini diminta Aurdi yang mengajukan perpanjangan studi itu melampirkan LOA unconditional terbarunya. Nah, ini sudah kami konfirmasi atau ada orang yang mengkonfirmasi ke DPP bahwa DPP tidak mengeluarkan LOA unconditional terbaru. Nah, makanya ini mau coba kita akali atau kita ganti dengan surat rekomendasi dari dekan gitu. Nah, beberapa kayak kami di sekolah pasca sarjana, dekan berkenan untuk mengeluarkan itu. Namun beberapa kayak Mbak Tina ya di teknik itu agak berat mengeluarkannya. Tapi intinya yang pertanyaan tadi, apakah perlu ada surat rekomendasi dekan? Sifatnya bukan rekomendasi yang disampaikan tadi atau setara dengan rekomendasi pembimbing tadi. Tapi sifatnya menggantikan LOA unconditional yang tidak mungkin dikeluarkan oleh UGM. Jadi itu tambahan aturan terbaru sekarang Mas Sidki. Ya. Ya, makasih Mbak Kornel ya. Jadi terkait dengan surat rekomendasi dosen ini, apa dekan ini tadi, kemarin juga saya udah konfirmasi ulang gitu. Jadi ini alternatif gitu ya. Jadi alternatif dan nggak kalau diatur di syaratnya itu sebenarnya kita nggak dibutuhin LOA yang baru gitu. Jadi syaratnya, jadi saya tanya lagi ulang gitu, benar nggak sih kita butuh LOA yang baru gitu dari LPDP, dari katanya enggak gitu. Jadi sesuai dengan yang ada di list aja, jadi nggak perlu LOA baru. Dan surat rekomendasi dekan tuh kalau seandainya kalian nggak mempunyai surat edaran tadi yang rektor ataupun dari dekan atau fakultas tadi yang menyatakan bahwa pembelajaran kalian itu dilakukan secara daring atau hybrid gitu. Jadi itu ya. Jadi kalau misalnya seandainya nanti nggak nemu surat yang tadi gitu, boleh di alternatifnya pakai surat rekomendasi dekan tadi. Nah, kenapa di surat rekomendasi dekan ini diminta? Karena beberapa ada yang sudah berubah menjadi luring gitu kuliahnya gitu. Jadi ada yang berubah jadi luring, jadi nggak bisa digunain tuh surat rektornya ataupun surat yang fakultas sebelumnya gitu. Karena kan agak beda-beda ya, tiap fakultas prodi kan ada beda ya. Ada yang sudah jalan luringnya, ada yang masih hybrid, ada yang memang ketentuannya masih daring gitu kan, beda-beda tiap prodi masing-masing beda. Jadi kenapa ada surat rekomendasi dekan tadi gitu. Jadi itu sebagai alternatif supaya bisa mengakomodasi teman-teman yang sudah berubah menjadi luring gitu ya. Baik Mas Sidki. Selanjutnya ini dari Mbak Clara terkait dengan perpanjangan studi. Apakah boleh mengajukan perpanjangan studi dengan alasan bahan kimia yang tidak ada dikarenakan pengiriman terhambat karena sedang COVID? Boleh. Lalu
Apakah perlu melampirkan dokumen lain selain dokumen di atas apabila dokumen ininya, pemesanannya ya, dokumen pemesanannya, terus ada kan biasanya di pemesanan bahan kimia itu ada jadwalnya, kalian pesan di mana, di negara mana, dan akan sampai di bulan apa, dan itu di apa ya, jadi kan jelas ya gitu. Jadi kalian biar nanti di alasan tadi dibuat aja kayak cerita kalau kalian tuh penelitian ini dan membeli alat di sini, dan ternyata gara-gara pandemi munculnya baru 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian pengirimannya untuk waktu yang lebih lama, dan biasanya kan di purchase order itu ada tanggal akan sampainya juga. Nah, itu juga nanti kalian highlight juga, kalian bold juga di situ. Berarti gitu dijelaskan detailnya aja gitu ya, Mas? Iya, detailnya. Lanjut, jika memutuskan untuk perpanjangan masa studi dengan biaya sendiri, bagaimana mekanisme untuk perubahan status dari beasiswa ke reguler? Itu kayaknya tinggal ngomong aja ke prodinya ya, nanti ada prosesnya. Saya nggak paham ya, jadi gimana, karena saya juga belum pernah. Kalau di teknik sih biasanya, kalau di ini ya, prodi teknik kimia, biasanya langsung ini bilang ke admin prodinya kalau misalkan sudah tidak dibiayai LPDP, nanti UKT-nya berubah, karena UKT LPDP sama reguler itu beda banget. Jadi memang harus ya, ini bilang ke admin prodinya. Koordinasi aja sama prodinya. Oke, baik. Lanjut nih Mbak Siti Syamsiah. Saya penelitian di rumah sakit, sementara rumah sakitnya menjadi rumah sakit rujukan COVID selama periode Omikron. Jadi izin penelitian saya ditolak oleh rumah sakit. Apakah surat penolakan penelitian dari RS bisa digunakan sebagai dokumen pendukung? Sepertinya iya, Mas. Seperti tadi ya kasusnya yang. Ya, bisa aja sih sebenarnya diajukan seperti itu. Terus kalian ada alternatif lain nggak, atau memang harus ke rumah sakit itu gitu. Jadi nanti pakai dukungan dari dosen pembimbing tesisnya juga ya gitu. Memang kalian harus di rumah sakit itu, ataupun ternyata kalian bisa di rumah sakit lain gitu. Jadi kenapa memang harus di rumah sakit itu gitu. Jadi alasannya juga jelas, jangan sampai kalian gara-gara pengen nungguin di rumah sakit itu jadinya tertunda gitu. Jadi alasannya yang logis juga ya gitu. Jadi karena LPDP juga akan berpikir kenapa harus di rumah sakit itu, kenapa nggak di rumah sakit lain gitu. Jadi perlulah dukungan dari pernyataan dari dosen pembimbing tesis kalian, kenapa harus di rumah sakit itu, misalnya pasien ini memang cuma ada di rumah sakit itu gitu. Bisa jadi gitu kan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, kita ternyata kedatangan teman dari LPDP Undip. Ini ada pertanyaan, kalau lagi penelitian di luar kampus, apakah perlu juga surat edaran rektor? Terkendala karena banyak responden yang kena COVID. Jadi responden yang kena COVID ini dari Mbak Astrin. Oh, boleh aja sih. Memang butuh surat edaran. Memang butuh. Karena itu salah satu syarat. Syaratnya juga. Di poin ketiga ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, jika tinggal ujian tutup tapi terlambat karena persyaratan harus terbit artikel di jurnal dulu, apakah itu tetap bisa mengajukan perpanjangan atau tidak? Bisa. Gitu. Alasan nanti tinggal pernyataan dari ini ya, dosen pembimbingnya, bahwa kalian memang harus menerbitkan dulu di jurnal ataupun apa gitu yang sebagai persyaratan kelulusan. Makanya tadi di formnya tadi ada ya, ada centangan kenapa kalian lulusnya harus pakai apa. Harus pakai tesis aja kah, harus pakai upload jurnal kah, atau gimana. Nah, itu fungsinya itu tadi. Gitu. Oke. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan yang cukup sering ditanyakan. Saya sudah mengerjakan proposal penelitian sejak semester 3, tapi ada jurnal dengan topik yang sama dan pembimbing minta ganti tema, sehingga harus mulai dari awal. Apakah ini bisa menjadi alasan untuk mengajukan perpanjangan studi? Sebenarnya bisa aja ya, jadi alasan ini sebenarnya bisa-bisa aja, tapi nanti tinggal ya itu tadi ya, dengan apa ya, pernyataan dari dosen pembimbing tadi gitu, dan kalian jadi judul, terus penelitiannya mau gimana, ada kendala yang seperti apa yang menyebabkan memang secara penelitian memang terhambat, terutama di masa pandemi gitu. Jadi intinya memang dihubung-hubungkan lah ya, masih dihubungkan dengan pandeminya tadi gitu. Oke. Mungkin beberapa pertanyaan sudah terjawab. Kita masih ada waktu 10 menit. Mungkin teman-teman yang belum jelas, ada pertanyaan yang belum tersampaikan, silakan mungkin langsung raise hand aja ya, langsung open mic aja. Jadi saya persilakan kepada teman-teman yang mungkin masih belum jelas terkait pertanyaan yang disampaikan. Oke, silakan Mbak Laura. Ya, makasih Mbak Nur Rahmat. Saya ingin bertanya terkait dengan LE ya. Nah, karena gini, yang menjadi bahan pertimbangan kadang-kadang kan pernyataan bahwa kita sudah yudisium dan lain-lain kayak gitu ya.
Nah, itu apakah langsung LE-nya itu dicabut atau nunggu semua prosesnya selesai? Karena kan untuk yang tidak bekerja itu challenging ya, kalau terkait dengan ini kayak gitu. Nah, itu biasanya gimana, Mas? Terima kasih. Oke. Ini di luar itu ya, di luar terkait perpanjangan studi. Jadi kalau buat Mbak Laura, kalau misalnya seandainya nanti kita kan cut-off-nya pakai sidang ataupun yudisium ya, gitu. Jadi kita dikasih waktu di panduan tuh ada, kasih waktu kalau nggak salah 10 hari untuk mengurus administrasi, termasuk untuk revisi tesis ataupun ya segala macamnya. Jadi 10 hari ada waktunya gitu. Jadi LPDP cuma ngasih waktu 10 hari. Misalnya gini, kalian selesai studinya bulan tanggal berapa ya? Misalnya kalau kayak saya misalnya di 13 September 2022. Saya sidang di tanggal 15 September 15 Agustus 2022 gitu. Nah, itu dikasih waktu 10 hari, jadi sampai tanggal 25. Nah, itu masih bisa dapat LA-nya untuk bulan sampai September itu tadi. Dari 1 bulan itu dapat. Nah, jadi untuk dapat 1 bulan itu minimal 15 sampai 10 hari kerja ya Mbak Sutina? 15 ya? Lebih dari 15 hari. 15 hari ya. Jadi 15 hari. Jadi kalau ya. kalian udah lebih 15 hari itu dapat LA 1 bulan gitu. Jadi kasih waktunya sama LPDP kalau nggak salah seingat saya sesuai panduan itu 10 hari. Gitu. Soalnya kalau tanggal 15 itu antara dapat dan tidak dapat. Jadi lebih amannya tanggal 16. Iya, betul. Bagaimana Jawab nggak Mbak Laura? Berarti karena gini, yang saya kan kondisinya kota asalnya ada di Banjarmasin. Nah, sekarang saya sedang di Jogja stay-nya. Takutnya kalau ada banyak keperluan dan lain-lain terkait dengan fakultas, saya bisa langsung datang kayak gitu loh. Nah, sedangkan untuk tiket pesawat ya Mbak ya? Jadi gini, yang saya di sini orang tua berarti kan bawa keluarga juga kan. Nah, yang saya agak bingung itu apakah nanti sampai proses wisuda, karena saya ini tidak pernah kembali ke Banjarmasin sampai wisuda selesai kayak gitu loh. Nah, apakah nanti LE itu ataupun tunjangan keluarga itu sampai proses wisudanya itu, atau pas sidang selesai akhirnya semuanya pun ditutup oleh LPDP termasuk LE-nya itu sendiri gitu? Kalau LE ditutup pas sidang ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan sidangnya tanggal 16 berarti masih dapat 1 bulan. Pokoknya sidang itu udah ditutup, tapi untuk tiket keberangkatan kepulangan itu sampai wisuda. Gitu. Karena kan LPDP tidak membiayai di wisuda ya, gitu. Iya. Jadi makanya kenapa tidak sampai situ LA-nya gitu. Jadi misalnya gini, sidangnya bulan Agustus, kan sementara kita ada wisuda di bulan Oktober gitu, kan masih ada 2 bulan. Nah, LA-nya kita nggak sampai Oktober gitu. Jadi cuma sampai Agustus aja. Oke. Tapi ya itu tadi untuk tiket kepulangan bisa diajukan. Kalau tiket kepulangan bisa diajukan, tapi kalau bisa jaraknya jangan begitu lama ya. Kalau misalnya habis wisuda bisa gitu. Tapi kalau misalnya jaraknya jauh dari wisuda tadi gitu, ataupun masih jauh banget gitu, misalnya sampai 3 bulan, ataupun misalnya dari wisuda itu jaraknya sampai sebulan, kemungkinan biasanya nggak dikasih lagi sama LPDP. Maksimal sebulan. Tapi kalau udah lebih dari itu biasanya nggak dibayarin lagi sama LPDP, nggak dibayarin. Oke, terima kasih Mas Sidki. Ya. Terima kasih Mbak Tina. Oke, kita lanjut. Ada 2 penanya lagi. Pertama, Kak Muhayatul Soleha. Oke. Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Mas izin bertanya. Yang pertama, apakah nanti untuk kegiatan ini ada rekaman yang di-share? Katanya YouTube ya nanti. Gimana? Nanti tanya sama kelurahan, kayaknya masuk YouTube ya, Mbak. Ya, masuk ke YouTube Mas, iya. Nanti. Oh ya. Ya, lalu yang pertanyaan kedua, ini maaf tadi sedikit terlambat. Jadi intinya kapan ya kita tuh sudah bisa mengajukan untuk perpanjangan studi untuk yang angkatan ganjil 2020. Lalu yang awal Mei. Bisa mulai bulan depan. Mulai bulan Mei ini ya, harus wajib, masih tetap wajib tanggal 1 sampai 5 ya? Iya. Kalau paling telatnya bulan Juli. Sampai Julinya bisa dibayarin sama LPDP. Oh ya, bulan Mei sudah bisa ngajuin ya, Mas. Bisa. Terus untuk lowaan kondisional tadi itu, kalau kita gimana Mas yang masalah lowaan kondisional yang daring dan hibrid itu kaitannya gimana Mas?
bukan apa ya, jadi kalau persyaratannya itu kalau di link tadi, jadi makanya nanti teman-teman buka linknya lagi ya gitu. Jadi nggak ada persyaratan LOA sebenarnya. Jadi nggak ada persyaratan LOA itu. Jadi LOA tadi itu sebenarnya karena ada yang reguler itu. Reguler itu tadi reguler. ya. Kalau yang reguler COVID gitu. nggak ada. Kalau pandemi COVID itu dia nggak ada persyaratan LOA yang baru gitu. Kalau yang reguler iya. Tapi kalau yang perpanjangan COVID itu kita nggak butuh LOA baru. Nanti pakainya yang tadi, yang surat pemberitahuan dari perguruan tinggi. Jadi nanti teman-teman dilihat dulu ya, persyaratannya itu beda antara reguler sama pandemi COVID-19. Itu beda banget. Gitu. Jadi jangan sampai salah baca gitu, jangan sampai salah melengkapi dokumennya. Nanti kalau misalnya seandainya memang tadi surat dari edaran rektor ataupun dekan ataupun fakultasnya nggak ada yang terkait dengan perkuliahan secara daring ataupun hybridnya nggak ada, nggak ketemu, baru pakai surat rekomendasi dekan bahwa kalian itu direkomendasikan untuk perpanjangan studi gitu ya. Berarti intinya yang LOA unconditional itu untuk yang dulu yang persyaratan reguler ya. Kalau yang pandemi udah nggak ada perpanjangan. Bukan nggak ada, Mbak. Dari dulu juga memang persyaratannya beda sih, Mbak. Gitu. Jadi memang persyaratannya beda gitu. Berarti yang pandemi COVID nggak perlu unconditional tadi itu yang masih. Enggak. Ini udah saya share di share itu linknya ya. Jadi kemarin kan karena ada polemik itu ya, jadi polemik LOA unconditional yang baru. Jadi saya tanya ulang gitu dengan LPDP-nya, Mbak benar nggak sih butuh LOA yang baru gitu ya. Jadi ternyata enggak gitu. Jadi nggak butuh LOA yang baru kecuali yang reguler. Kalau reguler iya butuh. Tapi kalau yang pandemi COVID-19 itu enggak. Sesuai dengan yang list tadi, list yang di link-in tadi, nggak ada LOA. Coba teman-teman baca ulang, ada nggak butuh LOA gitu. Karena nggak ada ya udah nggak usah dicari. Gitu ya. Ya. Baik, terima kasih. Sudah jelas ya, Kak? Sudah. Ada lagi? Masih banyak ya? Masih banyak. Saya mau mudik. Ini kayaknya Mbak Rahmanya ini ya, ngelot ya. Atau ini silakan Mbak Yeni, silakan open mic aja Mbak Yeni. Atau Mbak Mukayat. Jadi nanti hari ini sosialisasi ini akan di-share ya rekaman. Permisi, saya mau bertanya, Kak. Iya, boleh, Mbak. Tadi pertanyaan yang mirip dengan Mbak sebelumnya untuk pengajuan bulan Mei itu sudah dijawab bisa. Nah, itu kan cuti hari rayanya sampai tanggal 6. Kemungkinan untuk kita menghubungi dosen itu susah. Nah, misalkan kalau pengajuannya di bulan Juni, tanggal 1 sampai 5, kemudian apabila ditolak, otomatis Juli kita harus bayar UKT ya? Iya, Juli. Bayar UKT dulu sendiri, tapi tetap ajukan juga. Berarti kita harus pindah ke reguler dulu, membayar sendiri sambil mengajukan lagi. Oh enggak, kalau seandainya kalian masih berusaha untuk pengajuan perpanjangan studi, ya nggak ngerubah ini perubahan perubahan status mahasiswanya nggak usah berubah gitu. Jadi jangan berubah gitu, karena kan kalian masih usaha untuk dibayar sama LPDP. Gitu. Kecuali kalau kalian mau memang sudah memutuskan memang biaya sendiri gitu. Tapi kalau kalian masih usaha sampai 3 kali pun boleh gitu. Nanti kita tinggal reimburse aja kok Mbak. Gitu. Oh, berarti pembayaran yang sendiri itu sesuai besaran yang jalur kerjasama ya, jalur kerjasama gitu. Kecuali kalau dari awal kalian sudah memutuskan, oke, yang bayar sendiri deh gitu. Nah, udah nggak apa-apa. Oh iya, terima kasih. Ya. Banyak Mbak Yeni. Mohon maaf tadi saya terlempar. Mungkin ini satu penanya lagi ya. Terakhir ya? Terakhir dari Kak Sabisisma Debi, silahkan. Iya, terima kasih Kak. Ini terkait pengajuan yang reguler ya, kayak itu kan membutuhkan LOA unconditional ya. Lalu berdasarkan pernyataan dari Mas Cornelius tadi kan UGM tidak bisa mengeluarkan LOA conditional ya. Berarti memang bisa diganti dengan surat rekomendasi dari dekan itu? Bisa. Apakah begitu? Bisa. Nanti koordinasi aja ke prodinya, nanti biasanya ada alurnya, ada tahap-tahapnya. Bisa yang tantangan bisa dekan, bisa wadek ya, wadek pendidikan. Oh begitu. Baik, terima kasih Kak. Ya.
Oke, terima kasih banyak. Mungkin cukup jelas ya teman-teman semua. Mungkin karena waktu kita sudah di pukul 17.01. Mungkin sebelum kita menutup ada yang ingin ditambahkan dari Mas Sidki atau Mbak Sutina, silahkan. Kalau dari saya itu aja. Kalau misalnya mau perpanjang studi, yakin dulu mau perpanjang apa enggak. Kalau misalnya ini jangan ragu-ragu, ajukan aja gitu. Kalau misalnya kalian memang nggak yakin bakalan sidang di bulan Juni atau Juli, ajukan aja perpanjangan studinya. Gitu. Terutama yang perpanjangan studi karena COVID ya, gitu, pandemi COVID-19. Tapi kalau kalian yakin di sidang bulan Juni atau Juli, ya udah, Bismillah aja. Ataupun nanti kalau seandainya nggak selesai, ya ajukan aja perpanjangan studinya di bulan Agustus. Gitu. Masih bisa reimburse kok. Oke, mungkin dari Mbak Sutina mungkin ada yang ingin ditambahkan. Ya, itu sih hampir sama kayak Mas Rizky, tapi kalau emang nggak yakin, ya itu sih lebih baik ngajuin perpanjangan tadi supaya UKT-nya bisa dibayarin. Oke. Jadi nggak jadi sebenarnya nggak apa-apa sih, nanti kalau misalkan nggak jadi perpanjangan tadi bisa lapor ke LPDP. Betul. Baik. Mungkin cukup sekian. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada dua narasumber kita yang luar biasa hari ini bisa meluangkan waktunya untuk berbagi kepada kita. Terima kasih banyak Mas Sidki, terima kasih banyak Mbak Sutina, dan terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang juga tetap tinggi antusiasnya. Semoga bisa tetap bergabung di kegiatan pengurus kelurahan dan dan mungkin saya tutup aja. Selamat sore menjelang berbuka puasa. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih Mas Sidki. Terima kasih Mas Juari. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Izin lift ya. Assalamualaikum. Yang ingin ada kegiatan silahkan untuk meninggalkan. Terima kasih Mbak Rahmat. Terima kasih banyak Mas Juari dan teman-teman S yang lainnya, Bang Kornel. Semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak.